Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas Bisnis Internasional. Selamat siang Bu Devi. Di sini kami dari kelompok 5, ada saya sendiri Herlando Samuel, ada Kamelia Pika Wardana Grif, ada Rehan Adelio, dan ada Putri Ayu Saradipa. Di sini kami ingin membahas etika dalam bisnis internasional. Nah, berlama-lama lagi langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu isu-isu etis dalam bisnis internasional. Nah, banyak isu-isu etis dalam bisnis internasional yang berakar pada kenyataan bahwa sistem politik, hukum, pembangunan ekonomi dan budaya bervariasi dari satu negara dengan negara lainnya. Lalu, apa yang dianggap praktik normal dalam satu negara dapat dianggap tidak etis di negara lainnya. Nah, ini karena suatu sumber daya manusia atau mereka bekerja sebuah lembaga yang melampaui batas-batas nasional dan budaya. Dalam pengaturan bisnis internasional, isu-isu yang paling umum melibatkan praktik kerja, HAM, pencemaran lingkungan, korupsi, dan kewajiban-kewajiban moral. Oke, di sini saya ingin membahas mengenai praktik kerja. Nah, praktik kerja itu adalah ketika kondisi kerja di negara asing jelas lebih rendah daripada negara asal perusahaan. Nah, ini contohnya itu seperti perusahaan-perusahaan besar yang ada di negara benua Amerika ataupun Eropa seperti Apple ataupun Nike yang mempekerjakan karyawannya itu yang ada di Indonesia, sedangkan karyawan yang di Amerika itu salary atau gajinya itu berbeda. Jadi itu bisa dilihat walaupun jam kerjanya sama, tapi salary-nya berbeda. Selanjutnya ada HAM atau hak asasi manusia. Pertanyaan mengenai hak asasi manusia dapat timbul dalam bisnis internasional. HAM masih belum dihormati di banyak negara. Hak tersebut bisa kita dapatkan secara cuma-cuma di negara-negara maju, seperti kebebasan berserikat, berpendapat, dan lain-lain. Nah, salah satu contoh yang paling jelas adalah sejarah Afrika Selatan yang menerapkan politik apartheid. Oke, selanjutnya itu ada pencemaran lingkungan. Isu etis muncul ketika peraturan lingkungan negara-negara tujuan lebih rendah dari negara asal. Banyak negara maju memiliki peraturan substansial yang mengatur emisi polutan. Nah, contohnya ini adalah seperti perusahaan-perusahaan besar yang membuang limbahnya di negara berkembang secara banyak. Nah, itu bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan. Yang keempat itu adalah korupsi. Korupsi telah menjadi salah satu masalah besar di hampir seluruh elemen masyarakat yang terus terjadi. Nah, korupsi ini terus ada di tengah pejabat pemerintah yang biasa kita sebut dengan koruptor. Nah, bisnis internasional telah mendapat keuntungan ekonomi dengan melakukan pembayaran kepada para pejabat. Nah, seperti contohnya itu banyak sekali ya, seperti dalam nasional maupun internasional dalam lingkup korupsi ini. Yang terakhir itu adalah kewajiban-kewajiban moral. Nah, perusahaan multinasional memiliki kekuatan berasal dari kontrol mereka atas sumber daya dan kemampuan mereka untuk memindahkan produksi dari negara ke negara. Meski daya yang dibatasi tidak hanya oleh hukum dan peraturan, tetapi juga oleh disiplin, pasar, oleh proses yang kompetitif. Itu adalah sesuatu yang sangat substansional. Nah, konsep dari kewajiban-kewajiban moral itu yang pertama itu adalah konsep tanggung jawab atau social responsibility, mengacu pada gagasan bahwa pengusaha harus mempertimbangkan konsekuensi sosial dari tindakan ekonomi ketika membuat keputusan bisnis, dan bahwa harus pertimbangan yang mendukung keputusan yang memiliki keduanya, yaitu konsekuensi ekonomi dan sosial yang baik. Nah, mungkin itu saja yang mengenai isu-isu etis dalam bisnis internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah etika dalam aktivitas bisnis internasional. Situasi di mana secara etis tak ada alternatif yang dapat diterima. Munculnya dilema dan berbagai masalah etika internasional berakar dari perbedaan sistem politik, hukum, kemajuan ekonomi, serta budaya antar bangsa. Seorang manajer harus mampu mencari solusi yang dapat diterima. Next. Selanjutnya itu dari perspektif bisnis internasional. Beberapa ahli berpendapat bahwa apakah sesuatu dianggap etis bergantung pada perspektif budaya seseorang.
Contohnya, pada seputar bisnis, mempertimbangkan praktik, yaitu memberi hadiah antar pihak negosiasi bisnis. Untuk saat ini, banyak catatan bahwa dilema etis ada karena banyak keputusan dunia nyata kompleks, sulit untuk disusun, dan melibatkan konsekuensi urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Misalnya saja permasalahan ekonomi. Hal ini dianggap sebagai perilaku yang tepat dan dibenarkan di banyak budaya Asia. Sedangkan beberapa negara barat melihat praktik tersebut sebagai bentuk penyuapan dan karena itu tidak etis, terutama jika hadiah bernilai besar. Manajer sering menghadapi dilema-dilema etis yang sangat nyata ketika tidak ada kejelasan mengenai tindakan yang sesuai. Akan muncul banyak pertanyaan terhadap sikap etis terhadap perilaku manajer yang mana pernyataan tersebut tidak mudah untuk ditemukan jawabannya. Karena jika salah memilih jawaban, akan menimbulkan dampak jangka panjang dari etika bisnis ini. Lalu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada relevansi antara aktivitas bisnis internasional dengan isu-isu etika. Dalam pelaksanaan bisnis yang melibatkan bisnis internasional akan selalu ada kendala dalam bentuk munculnya isu-isu. Isu-isu etis yang paling sering terjadi terkait ketenaga kerjaan, hak asasi manusia, lingkungan, korupsi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada ketenaga kerjaan. Isu yang sering muncul dalam kategori ini adalah mempekerjakan karyawan tanpa kontrak yang jelas dan mendetail, seperti mempekerjakan sumber daya manusia di bawah umur, gaji atau bayaran yang jauh di bawah standar, kondisi dan lingkungan kerja yang buruk atau tidak mendukung, kebersihan lingkungan kerja, keselamatan kerja yang tidak terjamin, dan kurangnya perlindungan karyawan. Nah, selanjutnya itu ada hak asasi manusia, di mana pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Selanjutnya ada lingkungan. Bagi negara berkembang yang sedang memperluas bisnisnya menjadi perusahaan multinasional, hingga ke perusahaan maju harus mempertahankan dengan baik isu terkait lingkungan. Perusahaan di negara maju seringkali sangat ketat dalam penerapan kebijakan lingkungan seperti polusi, pembuangan bahan kimia pabrik, penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya, dampak pada hutan, dan sebagainya. Nah, yang next. Ada korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility, di mana tindakan memedulikan lingkungan sosial sekitar perusahaan melalui pembangunan fasilitas, beasiswa pendidikan, pinjaman modal UMKM dengan angsuran ringan, dan lain sebagainya. Dengan melakukan CSR ini, perusahaan sudah melakukan tanggung jawabnya dalam porsi masyarakat. Demikian juga sebaliknya. Jika mengabaikan kegiatan CSR, maka perusahaan telah menghadirkan isu yang dampaknya bisa merugikan perusahaan secara finansial maupun non-finansial. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Ya, di sini ada analisis kasus pelanggaran etika perusahaan Nike. Perusahaan Nike yang berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1970 memusatkan produksinya di Jepang karena upah buruh di sana lebih murah daripada di negaranya sendiri. Lalu pada tahun 1982, sebagian besar produk Nike dihasilkan di Korea dan Taiwan karena tertarik oleh tenaga kerja murah di sana. Namun, karena upah buruh yang kian mahal pada akhir 1980-an, perusahaan ini memindahkan produksinya ke negara Asia Tenggara dengan upah buruh yang lebih murah seperti Thailand, Vietnam, dan Indonesia.
Alasan utama memilih negara berkembang sebagai pusat produksinya karena buruh di sana dibayar lebih murah dibanding di negara maju dan dapat menekan angka produksi dengan biaya yang lebih murah. Next. Analisis kasus pelanggaran etika perusahaan Nike. Nah, di sini memang perusahaan Nike sudah membuat aturan-aturan untuk para pekerja buruhnya. Namun aturan-aturan tersebut diselewengkan oleh perusahaan Nike. Dan ini pelanggaran etika yang dilakukan oleh perusahaan Nike. Yang pertama, tidak ada keadilan kinerja untuk pekerja. Kedua, tidak ada reward apapun yang diterima pekerja setelah menjalankan tugasnya. Ketiga, perusahaan tidak memfasilitasi karyawan ketika ingin berorganisasi melalui serikat pekerja. Keempat, manajer tidak menghargai hak-hak pekerja untuk menerima uang lembur, mendapatkan hari libur, dan diperlakukan selayaknya manusia. Kelima, manajer cenderung memaksa pekerja memenuhi target produksi tanpa memberikan fasilitas yang memadai. Keenam, perusahaan tidak memotivasi karyawan bekerja dengan baik, tapi cenderung mengancam. 7. Perusahaan tidak pernah mendengar keluhan dan aspirasi pekerja. Kedelapan, pekerja merasa terancam dan terpaksa bekerja karena takut menerima upah lebih rendah lagi. Kesembilan, upah yang diterima pekerja di bawah standar hidup layak, padahal mereka bekerja di atas jam kerja normal. Nike, yang terakhir, Nike memperkerjakan banyak anak di bawah umur demi meningkatkan kapasitas produksi dengan harga murah. Next. Pastinya penyebab pastinya akan diiringi dengan akibat yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan ke perusahaan Nike adalah kualitas dan kuantitas yang dihasilkan oleh buruh pabrik yang dihasilkan mulai menurun berkelanjutan. Pekerja bisa menjadi tidak loyal terhadap perusahaan dan membuat perusahaan bangkrut dengan cara apapun seperti perhitungan saat bekerja. Mereka cenderung bermalas-malasan, bekerja bila sesuai deskripsi tugas. Mereka juga cenderung membolos kerja jika ada peluang dan beralih dengan cepat saat ditawarkan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Selain itu, akan terjadi konflik kecil internal yang akan menyulut kemarahan pekerja dan menjadi demo besar-besaran. Pekerja merasa jalan kekerasan lebih baik daripada dengan cara damai. Yang paling parah adalah efek jangka panjang yang dialami perusahaan. Pihak penanam modal pastinya akan memutuskan kontrak kerja karena kualitas mereka menurun dan mereka sepi pembeli. Cara meminimalisir pelanggaran etika dilakukan oleh 3 instrumen. Yang pertama itu ada pemerintah, kedua ada perusahaan, ketiga ada pekerja. Pertama, pemerintah harus lebih menaikkan moral pekerjanya untuk menegakkan peraturan. Menaikkan moral pemainnya. Pemain itu adalah orang dalam pemerintah. Selain itu, tinjau ulang upah minimum regional untuk para pekerja. Berikanlah para pekerja pelatihan agar lebih terampil dan lebih diminati oleh para perusahaan. Berikan pemahaman pada para pekerja bahwa pemerintah akan melindungi gerakan mereka sejauh itu sesuai dengan peraturan. Yang kedua, untuk perusahaan, mereka harus menegakkan peraturan yang telah diatur dengan baik dan benar. Berikan upah sesuai dengan aturan tanpa memandang bulu. Berikanlah reward dan hak-hak kepada pekerja sesuai dengan aturan. Yang ketiga, untuk para pekerja, beranikan diri untuk mengungkapkan apa yang terjadi dalam perusahaan melalui badan yang terkait. Bekerjalah dengan baik dan loyal sesuai peraturan perusahaan. Dengan semua ini dijalankan, kita berharap hal-hal seperti pelanggaran etika di bisnis internasional dapat hilang. Next. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.